Sunat saya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tidak sunat. Apakah babi itu punya akal? Tidak punya akal. Berarti kau sama seperti babi. Jelas ya? Sunat saya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesusku. Sunat saya sudah dilakukan oleh Tuhan Yesusku. Baik. Kalau sunat Yesus itu dipotong kulupnya, di mana kulupnya itu? Sesuai dengan nubuatan di Perjanjian Lama. Oke. Siapa manusia, siapa yang berani menyunatkan Tuhan? Tunjukkan. Itu sudah nubuatan. Siapa yang menyunatkan Yesus? Itu sudah nubuatan. Nubuatan dari siapa? Perjanjian Lama. Itu sesuai dengan firman. Itu harus digenapi. Siapa yang menyunatkan Yesus? Longor. Itu tertulis dalam firman. Firman mana? Silakan baca di Perjanjian Lama. Macet kau. Silakan baca di Perjanjian Lama. Silakan baca di Perjanjian Lama. Kau nangis sudah, Longor, nangis kau. Silakan baca di Perjanjian Lama. Disapa dulu. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Perkenalkan, nama saya Bang Suma, Mantri Golgota. Perkenalkan diri yang lengkap, Dinda. Oh, berarti Bang Juma ini yang menyunatkan Yesus. Aduh, iya betul. Blender, tenang. Yang menyunatkan Yesus mohel. Nggak, tenang. Lanjutkan, ada Gurunda, tenang. Blender, tenang. Jangan kejang-kejang. Ini masalahnya yang diajak diskusi kayak gini. Iya, nggak ada yang beres. Naikkan sedikit yang guru-guru kita dari gereja, naikkan coba. Siap, Kanda siap. Ya, ada Bintagor si Hotang. Silakan Bang. Biasanya kalau si Hotang itu pintar. Nah, itu dia. Si Hotang apa? Alhamdulillahirrabbilalamin. Masya Allah. Ya, Batagor si Hotang, selamat siang. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Bukan Batagor, Bintagor. Sorry. Sorry Bang. Iya. Mau nangis. Batak sama Bogor. Mau nangis dia. Batak sama Bogor ya, Bintagor. Oke, lanjut lagi. Iya, Batak sama Bogor dari Batagor. Lanjut. Ya, saudara, boleh kita diskusi terkait dengan tema ini? Silakan. Oke, kawan. Kami sebagai umat Islam tentu wakil Tuhan pencipta langit dan bumi yang datang kepada kami adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika diutus oleh Allah, beliau menjelaskan kepada kami bahwa kebenaran dari Allah, dari pencipta langit dan bumi, itu semuanya sudah didatangkan. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakanlah wahai Nabiku Muhammad, bismillahirrahmanirrahim, kebenaran itu datang dari Tuhan. Barang siapa yang mau beriman, hendaklah beriman. Barang siapa yang hendak kafir, silakan dia kafir. Sesungguhnya kata Allah, inna a'tadna lizzalimina nara. Barang siapa menghendaki kafiran, yaitu jatuh kepada kezaliman, sesungguhnya Allah telah menyediakan neraka kepada mereka. Nah, kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kepada kami untuk menjaga diri kami dan menjaga keluarga kami dari keluaran api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Jadi Nabi Muhammad mengajarkan umatnya untuk menjaga diri mereka dari penyesat, agar menghindarkan diri mereka dan keluarganya dari api neraka. Sedangkan penyesat ini selalu menghantarkan manusia mencintai dunia, sehingga dia lupa kepada akhirat, di mana akhirat telah menunggu sebagai tempat tinggal untuk selamanya. Dalam kaidah Islam, yang kami harus hindari adalah iblis. Sesungguhnya setan itu adalah musuh nyata bagi manusia. Ala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata. Nah, di ajaran Kristen
Yang menjadi muara tentu bukan Paulus. Yang menjadi muaranya itu adalah Yesus. Dia adalah jalan, dialah kebenaran, dialah hidup. Tidak ada yang sampai kepada pencipta langit dan bumi tanpa melalui Yesus. Kan itu polanya tuh. Kalau Nabi Muhammad, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Jadi di Islam yang menjadi jalannya adalah Nabi Muhammad, di Kristen yang menjadi jalannya adalah Yesus. Masing-masing kita memiliki gembala yang membimbing kita kemudian menuju kepada jannah atau surga. Nah, Nabi Muhammad hanya minta menghindari iblis. Implementasi dalam kehidupan Islam agar menjauhkan diri dari kemaksiatan. Menghindarkan diri dari hawa nafsu. Jadi musuh kami itu adalah diri kami sendiri, yaitu hawa nafsu kami. Di mana iblis datang bukan menampakkan diri iblis itu, tetapi datang merasuk, membisikkan ke dalam hawa nafsu, kalbu manusia. Maka kalbu kami yang harus kami pelihara. Kalau di Kristen polanya berbeda. Yesus sebagai jalan kebenaran dan hidup meminta supaya waspada kepada makhluk yang mengaku akulah dia. Nah ini yang harus diperhatikan oleh saudara kami Kristen. Ada makhluk yang mengaku akulah dia, yang kata Yesus itulah penyesatnya yang harus dihindari. Nah sekarang Kristen justru menjadi Kristen karena mengikuti makhluk yang berkata akulah dia. Nah ini gimana saudara Bintagor Sihotang? Anda mengikuti makhluk yang mengaku akulah dia, sedangkan Yesus meminta muridnya untuk jangan mengikuti makhluk yang mengaku akulah dia. Ini gimana implementasi setelahnya, setelah Anda tahu tentang kajian ini? Silakan. Perjanjian baru, perjanjian lama adalah nubuatan, perjanjian baru adalah penggenapan. Jadi apa yang saya baca di Alkitab keseluruhannya itu saya yakini. Bukan tergantung pertanyaan Bang Juma. Saya tidak terpengaruh dengan pertanyaan Bang Juma. Oh gini saudara, Yesusnya jangan ke saya. Kalau saya jelas saya akan membimbing Anda menjadi Muslim. Itu kalau kan saya. Bang Juma bertanya, kan Bang Juma bertanya. Jadi Bang Juma berharap saya menjawab. Berarti Bang Juma berharap saya menjawab. Jelas itu Bang. Kan ya udah saya menjawab. Saya menjawab Bang silakan. Juma. Nah, bukan menjawab pertanyaan orang lain. Saya sedang menjawab Bang Juma. Jadi jangan jangan Abang bilang tidak ada kaitannya sama Abang. Iya maksud saya gini. Terkait jawaban yang saya minta dari pertanyaan saya itu jangan hubungkan dengan saya. Cukup pertanyaan saya, Anda jawab dan Anda uraikan berdasarkan referensi dari ajaran Kristen kan gitu. Silakan. Tidak perlu penguraian. Karena apa? Apa yang saya baca berulang kali pun saya baca Alkitab itu nggak pernah berubah. Kenapa? Karena saya meyakini dan penuh keyakinan. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Perjanjian lama adalah nubuatan, perjanjian baru adalah penggenapan. Apa yang dinubuatkan itu tidak bisa meleset dari penggenapan. Karena kalau itu meleset berarti Allah Bapa di surga, firman menjadi Yesus Kristus menjadi firman adalah Yesus. Itu adalah berarti dia melanggar titahnya, melanggar sumpahnya. Makanya tidak ada yang meleset di dalam penggenapan di perjanjian baru. Jadi saya tidak terpengaruh oleh pertanyaan Bang Juma. Saya tidak terpengaruh. Oke, saudara. Kalau Anda berbicara mengenai ramalan atau nubuah, bukan ramalan. Jangan ramalan. Ini jawaban. Jangan dibilang ramalan. Bang Juma jangan coba memplesetkan. Jangan memframing. Tadi Anda mengatakan berdasarkan nubuat, kan? Ya. Jadi kenapa Bang bilang ramalan? Apa dasarnya Bang Juma bilang itu ramalan? Nubuat apa itu dasarnya? ramalan. Nubuat itu apa? Nubuat adalah janji ketetapan yang akan digenapi untuk akan datangnya dan nyatanya memang di perjanjian baru itu sudah dinubuatkan, sudah digenapi. Iya, yang namanya nubuat itu adalah ramalan nabi yang diterima dari Tuhan. Itu adalah janji. Tidak. Itu janji. Nubuat adalah janji. Jangan dibilang ramalan. Nah, itu janji Allah Bapa, janji Tuhan. Oke, saya ikuti. Saya maklum. Saya sedang berdiskusi dengan orang Kristen. Ya, silakan. Digenapilah di perjanjian baru. Apa yang dinubuatkan di perjanjian lama, apa yang dinubuatkan, apa yang dijanjikan
apa yang dinubuatkan di perjanjian lama, semuanya itu digenapi di perjanjian baru. Baik, saudara baik. Tolong tunjukkan janji Tuhan di kitabnya Bani Israel, di mana janji Tuhan itu diperuntukkan untuk orang-orang Vatikan Romawi. Silakan. Banyak, nggak mungkin ku sebut semuanya, banyak itu. Satu aja. Kalau yang saya temukan satu, saya kasih contoh ya. Misalnya di Yesaya 66 nomor 23. Yesaya 66 23, Yesaya 66 nomor 17 18. 15 16 17 18. Janji di situ dikatakan, aku Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi. Itu janji Tuhan. Menurut saudara ini bakal tergenapi nggak? Tuhan akan datang membakar semua pemakan babi. Tergenapi nggak nanti janji Tuhan ini? Lidah. Diluruskan lidahnya, Bang. Lidah. Jangan dikakukan kayak gitu. Kayak tadi, lembut kayak tadi. Tadi lancar. Jangan kaku lidahnya sekarang. Berbicara mengenai janji. Di dalam Yesaya 66, nomor 15, 16, 17. Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi. Janji ini akan tergenapi atau tidak? Jawab. Kalau itu belum sampai ke situ ya, yang saya terima ya. Tapi kalau Bang Juma meminta, coba sebutkan salah satu dari nubuatan di akhir zaman. Aduh, nge-lag, sorry. Enggak rungkat. Aduh, parah handphonenya ini. Ntar teman-teman, ntar ya. Kita naikkan kembali. Mana moderator di bawah monitor dong? Moderator yang di bawah itu naikkan kembali tuh, Bang Zuma sama Bang Blender. Moderator, monitor. Sorry. Kesalahan dalam sambungan sedikit. Mana nih moderator? Nggak bisa. Loh, kok nggak bisa? Kena peringatan kali. Ntar ya, saya atur dulu sedikit, sabar. Oke, cek. Udah bisa, teman? Udah bisa dinaikkan? Moderator. Belum bisa? Udah bisa? Udah bisa, kedengaran suara saya kan? Yang di bawah kedengaran kan? Oke, coba saya ganti dulu ya. Saya ganti dulu handphonenya. Mungkin karena handphonenya ini saya ganti handphone dulu. Tetap di Fandi 02 kita live. Tetap sabar ya. Kita tutup yang ini. Kita ganti di Fandi handphone yang satu. Bukankah aku yang memilih engkau yang 12 dan satu di antaramu adalah iblis, Yudas?